Halo dan selamat datang di Data Training podcast yang akan membahas riset terbaru atau mungkin isu-isu terbaru yang berkaitan dengan topik bioscience. Bersama saya Kunta dan rekan saya masih ini. Yuk, kembali lagi. Yo, Topik dulu. topik habis. Ya udah, pura-pura kopi. Jadi ini bahasan kali ini tuh soal introduction dulu tuh ini. Jadi, humanisasi. Bener, Humanisasi. Kalau biasanya kalian pakai AI model gitu kan, sering datang ada di humanize gitu kan. Humanisasi, bener. Iya, ini juga terkait dengan deteksi juga loh. Makanya dihumanisasi. Oke. Benar. Jadi ini introduction dulu tuh kalau kita mau bikin obat, biasanya kita tuh akan mengujinya secara in vitro, atau in vivo dengan sel model. Gitu kan. Nah, yang mana kalau kita menggunakan misalnya sel model gitu, sel line itu biasanya makan cost yang cukup tinggi karena pemeliharaan sel line kita tahu dan nggak begitu ya, cukup sulit untuk beberapa fasilitas. Iya, fasilitasnya aja bangunnya udah mahal duluan kan kosnya. Iya, makanya cukup sulit untuk beberapa fasilitas. Nah, tapi di riset ini dia membuat sebuah gebrakan, yaitu menghumanize humanisasi E. coli. Yang mana E. coli-nya ini digunakan sebagai model sel manusia ya. Jadi dia jadi di riset ini dia memodifikasi gen di E. coli yang spesifiknya glukos 6 fosfat. Glukos 6 fosfat. Iya, ya jalur metabolisme yang itu punyanya si manusia untuk dicobakan. Nah, yang mana sebagai indikator sebuah obat itu cukup efektif atau enggak itu dilihat dari pertumbuhan dari E. coli-nya. Iya. Itu masih bagus apa enggak? Namanya sih cukup nyentrik ini, Leica. Live E. coli assay. Jadi pengujian di dalam E. coli. Jadi secara live. Jadi prinsipnya mirip dengan pengujian dengan sel lain atau ya sel manusia gitu. Sel model manusia gitu. Tapi ini cuman digantiin dengan E. coli aja. Yang mana lebih gampang ngerawatnya, lebih murah kosnya. Iya. Cuma jelas masih memiliki banyak keterbatasan di sini ya. Karena yang jelas nggak bisa nguji antimikrobia. Di awal-awal gitu kan, siapa tahu kan. Tapi kan kalau fokus tadinya ini kan memang jadinya drug yang relatednya kan dengan kayak metabolisme kan ya, penyakit-penyakit yang related dengan metabolisme. Bahkan untuk metode ini dia itu bisa menguji bahkan varian gen yang dimiliki manusia ya. Iya. Jadi variasi genmu itu ditaruh di E. coli itu bisa spesifik ya. Iya. Jadi bisa ngetrace lebih dalam lagi kenapa orang yang tadi itu misalkan keracunan atau respon imunnya kok beda-beda. Yang kemarin ya. Podcast sebelah. Ya itu kenapa respon dari si human itu bisa beda-beda, kita bisa track lebih dalam di situ. Ya itu karena editingnya bisa
bebas banget sih Iya. kalau Karena really edit. Ekoli bro, mudah ngeditnya, dia punya plasmid yang bisa di Dia mati juga bodo amat. Ceylan juga mati bodoh, cuma lebih mahal. Iya kan aja. mahal, sayang gitu. Tapi kan Ceylan yang sudah dipakai kan nggak diiniin lagi, mati kan Oh, iya. ambil dari master seed lagi. Bisa. Sama aja, Oke. cuma lebih mahal aja dan lebih panjang pertumbuhan Ceylan sama ini packagingnya lebih lama. Iya, ini benar-benar live kalau Ecolite. Dalam waktu 24 jam udah kelihatan. Iya udah kelihatan. Nah, aku tapi nggak punya gambaran dia esainya itu mirip kayak mana? Kayak Elisa kali ya. Ya mungkin. Tapi dia mungkin lebih gede. Iya. Yang jelas sih rata-rata indikasinya indikasi pertumbuhan kan. Iya, indikasinya semua pertumbuhan. Iya. Ya mungkin mirip itu kan. Mirip lah ya. Iya. Belum ada gambaran juga sih. Iya. Cuman yang perlu diingat, pengujian ini ya itu tadi kata kamu tadi masih banyak limitasi ya. Salah satunya tadi nggak bisa nguji antibiotik, terus juga ada perbedaan kayak misalnya dinamika senyawa itu ke bakteri sama ke sel manusia kan beda. Iya. Sel bakteri kan dia punya dinding sel, manusia nggak punya. Iya. Jadi penetrasi senyawa obat itu juga ada Beda. pengaruh. Iya. Yang paling unggul sih aku pikir ya itu kan lebih ke variasi Iya. genetik dari human karena ngedit E. coli juga sangat gampang sekali. Tapi kan ini kan memang baru tahap awal kan. Iya. Baru tahap awal risetnya, bisa aja disempurnakan dengan beberapa metode gitu, penyesuaian dengan beberapa metode. Cuma dari segi idea memang cukup menarik sekali sih. Iya, menarik. Yaitu kalian bisa nguji human dengan model dan modal yang model dan modal yang cukup terjangkau di situ, kayak labnya juga nggak butuh ini spesifik banget kayak di lab normal biasa, juga, lab biasa juga bisa diuji di manusia itu. Kontaminasinya juga gampang aturnya, ya, kontrol kontaminasi gampang karena sudah ada bakteri. Iya, ya itu paling yang agak perlu dijaga kalau E. coli lebih ke kayak cross contamination gitu. Kalau misalkan diuji ternyata udah bawa apa gitu kan, juga agak susah seleksinya di situ sih. Benar. Karena biasanya kan dipakai berkali-kali kan. Iya. Beberapa variabel. Tapi ya ini cukup oke ya, karena saat ini kita bisa discover drug itu dengan sangat cepat dengan pendekatan in silico gitu kan. Ngediscover drug itu cukup cepat, kita bisa melakukan simulasi in silico terhadap mekanisme drug ini bekerja kayak apa di sistem tubuh manusia. Iya. Dia ngeinteraksi dengan protein apa di manusia. Nah itu bisa langsung diuji di E. coli. Spesifik. Kalau ketahuan proteinnya apa yang berinteraksi gitu kan langsung ditempelin aja di E. coli. Tempelin di E. coli, dia ngaruh nggak ke mananya gitu kan. Apakah variasi ini juga bisa nguji ini ya, kayak misalnya variasi genetik dari seorang, kok ada orang yang gampang banget mabok gitu misalnya. Bisa. Gampang banget alergi gitu. Jadi kalau sekarang misalkan in silico banyak nyari SNP, SNP gitu kan. Ya, ini ngelihat ini ya. Bisa diujikan efeknya secara langsung, nggak menduga-duga secara in silico aja. Kemungkinan ini nih penyebabnya. Iya. Bisa dites langsung di E. coli. Makanya ini nih pas dia uji ternyata enggak. Ya itu bisa meningkatkan presisi si in silico itu sendiri juga. Iya. Seperti itu kan. Kan memang harus berjalan barengan. Konfirmasinya bisa lebih cepat sih. Memang akselerasi risetnya emang gila banget sih. Cuman ada
kalau nggak salah aku ada baca dia ada yang false positif itu tadi Aku lupa juga. aku skip ya tadi gara-gara ke WC tadi. ada jadi ada beberapa dalam tanda kutip faktor yang butuh di highlight gitu. Jadi untuk menghindari false positif dari si Leikai. Iya. Tapi karena lupa ya udah nanti baca sendiri aja. Kan pasti dikasih jurnal. Oke, begitulah. Tapi intinya apa ya namanya, cukup menarik. Mungkin juga bisa ini teknologi serupa ini bisa diganti selnya mungkin E. coli. Gimana maksudnya? E. coli ini bisa diganti dengan yeast Saccharomyces iya, bisa. atau yang lebih mendekati kayak cacing elegans. Apa sih Iya, yang sama-sama eukariot. Iya, yang sama kariot yang selnya mirip gitu ya. Karena Ya, itu kalau misalkan kayak snipnya di intron gitu kan, di E. coli juga nggak bisa. E. coli kan langsung gitu kan, Iya. ada exon intron. Kayak ini konfirmasi isoform gitu kan juga bisa. Iya, bisa juga. Ada suara motor. Iya, kayaknya harus diakhiri. Apa? Nanti kan tinggal dikat. Snip itu. Tapi kalau cacing elegan itu lucu juga tuh, karena sekarang sampai bisa spasial kan, spasial. Iya. Jadi itu benar-benar kita bisa ngelihat live punya langsung gitu kan. Iya. Bagaimana ini bekerja ini. Iya, kalau sekarang cukup wow. Cukup wow sih. Tanpa kita kalau dengan cacing elegan sama sel lain lebih mahal mana? Kayaknya tetap lebih murah cacing elegan. Iya. Tapi murah cacing elegan sih. Iya. Kondisi cacing elegan kayak mana? Ya udah kayak gitu aja. Ya berarti lebih murah. Lebih murah, orang dia dipakai untuk model apapun. Iya. Di human risk untuk human, untuk eukariot. Asal-muasal Mirna itu. Iya. Cacing elegan lah asal Mirna juga. Lucu sih itu. Kalau di cacing elegan benar-benar bisa sampai ke itu ya, exon, intron, enhancer, promotor segala macam itu bisa di track dari itu situ. bisa konfirmasi yang kemarin metilasi itu. Oh iya Bisa juga. dikonfirmasi. Gen per gen gitu kan bisa dicek. Sebenarnya ngaruh nggak sih? Jangan-jangan. Soalnya kalau misalkan in silico sekarang juga banyak keterbatasannya. Kemarin kan mekanisme gen ekspresi itu ternyata sangat complicated, nggak sederhana itu. Ya, itu ada ini langsung ditranskrip, ada ini. Tiap step itu ada ini bisa di cancel itu gen ekspresinya. Kalau dulu detek RNA aja kelar, sekarang belum tentu yang jadi RNA itu bisa terekspresi jadi fenotip kan. Benar. Yang sudah terekspresi jadi mRNA ketemu ini silent dia. Iya, silent, nggak jadi protein, nggak jadi fenotip. Di protein aja juga banyak regulasi juga. Memang ya kayak birokrasi Indonesia. Tapi itu cukup menarik dikulik untuk ya percepatan. Sebenarnya ini apa ya, cukup wow karena apalagi saat ini untuk race obat itu benar-benar terutama untuk cancer. Ya kalau antibiotik susah ya karena dia tadi limitasinya nggak bisa untuk menguji antibiotik. Tapi kalau untuk kayak cancer atau penyakit immunity, kelainan genetik atau kelainan
metabolis. Iya, bisa. Itu kalau ke yeast mungkin bisa nguji antibiotik buat bakteri ya. Iya juga sih. Ya tapi maksudnya yang E. coli Iya, kan kalau bisa. sangat murah Iya. gitu. Tapi kan Iya, juga bisa. bisa dipakai untuk kayak ya yang sekarang lagi populer diabetes. Iya. Kenapa orang ini bisa gampang banget diabetes, yang ini enggak gitu diuji. Diabetes bawaan. Apa sih? Diabetes tipe berapa itu? Tipe bawaan Pak. Tipe bawaan. Oke. Ya itu cukup menarik. Tapi tertarik aku nyobain. Emang, soalnya memungkinkan untuk dicoba itu. Kayak di lab kita aja tinggal nyoba gitu jadi. Karena kita tinggal nge-silent. Ini kan regulasi yang ada juga di E. coli kan. Iya. Kita tinggal ngegantiin yang apa ya namanya yang aslinya E. coli dengan punyanya manusia gitu. Iya. Udah. Tinggal masuk. Dan ini sangat doable even di lab-lab yang skala univ yang biasa-biasa aja. Itu tinggal masukin tuh udah kelar. E. coli ada, plasmid ada. Iya. Apalagi parameternya cuma pertumbuhan dari E. coli. Iya. Tadi. E. coli Bisa banget. ya nggak hanya pertumbuhan, kita juga bisa melihat dari misalnya ekspresi metabolit yang dihasilkan selama pertumbuhan gitu. Jadi kita bisa ngasihin kayak indikator warna, bisa. misalnya dia berubah jadi apa gitu kan. Iya. Selama pertumbuhan dia pasti ngasem, dikasih ini jadi uji gula kan banyak banget. iya, jadi Rasain. easy banget gitu. Bahkan di tabung reaksi pun kita bisa nguji. Banyak. Cukup signifikan ini kurasa. Setidaknya untuk mahasiswa S1 ini gampang dilakuin. Iya. Bisa banget. Karena ya jujur-jujuran S1 biaya risetnya sulit kan didapetin. Tapi kan ini kan minim lah ya. Ya walaupun cukup butuh biaya tapi enggak mahal. Tapi untuk S1 cukup mahal juga kalau masuk editing. Tapi kan enggak semahal kalau di sini. Yang mana-mana gitu. Misalnya kayak dibanding kamu nge-sequencing lebih mahal tuh. Iya. Ya kalau whole genome. Kamu mesen sequence itu lebih murah daripada whole genome sequencing. Ya memang. Nah kan kita cuman nge-mesen. Iya. Bahkan nge-mesen satu plasmid transposonnya aja lebih murah. Ya tetap ada biayanya lah. Ada biaya, tapi maksudnya ya untuk escalate kan itu menteri siapa itu menteri pendidikan, menteri apa sih sekarang nama menteri pendidikan? Mendesain tech apa ya? Iya itulah panjang banget lah. Kan katanya kualitas skripsi di kita kan karena panjang doang, nggak ada kualitasnya. Nah ini kan bisa untuk escalate kualitas. Kualitas butuh biaya. Oke lah. Tapi efisiensi. Oke lah, mungkin sekian dulu jasa podcast episode kali ini. Saya Punta dan podcast Ebuta. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye.